saudara-saudara. Hari ini kita diberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita, semangat dalam menghadapi situasi apapun. Percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya rencana-Mu indah bagi kami, Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam, belajar taat di dalam setiap proses yang kami boleh jalani. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman ini bisa diterima di dalam kehidupan hati kami masing-masing yang mendengarkan channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube kami, dan Tuhan tuntun mereka di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 16. Karena ayatnya panjang, saya hanya menceritakan ringkasan dari cerita ini. Saya tidak bacakan karena mengingat waktu. Nanti saudara-saudara bisa baca setelah mendengar channel YouTube ini. Jadi Rut pasal 1 ayat 1 sampai 16. Saya ambil yang poin yang pertama, bagaimana Naomi bersama suami dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem. Zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu, disebutkan di Alkitab ini. Nama orang itu siapa? Yaitu Elimelek. Dan nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Malon dan Kilon. Jadi pada waktu itu terjadi bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Akhirnya Elimelek bersama istri dan kedua anaknya pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke daerah Moab. Bangsa Moab adalah bangsa orang yang tidak hidup dalam Tuhan, yaitu orang kafir. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saat mereka meninggalkan Bethlehem tanah Yudea itu, mereka tidak melibatkan Tuhan, tidak tanya Tuhan dulu, Tuhan boleh nggak saya pergi ke sana? Tetapi mereka mengikuti keinginan daging mereka, meninggalkan. Mereka berharap di daerah suku Moab mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu kesejahteraan. Pergilah mereka, suatu keluarga ini, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya Malon dan Kilon meninggalkan Bethlehem. Mereka sampai di Moab. Selama 10 tahun mereka tinggal di sana. Singkat cerita, Malon dan Kilon mendapatkan istri juga di sana, yaitu istrinya yang satu bernama Ruth dan yang
anaknya yang kedua mendapatkan istrinya bernama Orpa. Mereka berdua adalah orang suku bangsa Moab. Nah, 10 tahun mereka di sana, suatu ketika suami dari Naomi meninggal. Tidak lama kemudian kedua anak laki-lakinya pun meninggal. Lalu Naomi berkata, untuk apa saya di negeri asing? Untuk apa saya di negeri orang? Sedangkan suami dan kedua anak saya meninggal. Betul, dia punya mantu. Akhirnya Naomi meninggalkan suku Moab untuk dia kembali ke Bethlehem. Dan kedua mantunya, Rut dan Orpa, mengikuti. Tapi yang di sini yang saya mau tekankan, pada saat mereka sudah sampai di perbatasannya, ya udah untuk masuk ke Bethlehem, tiba-tiba Naomi memanggil kedua mantu. Naomi bilang, kamu boleh tinggalkan saya. Toh anak laki-laki saya sudah meninggal. Saya memberi kebebasan untuk kamu kembali ke bangsa kamu. Tidak perlu engkau mengikuti aku. Tapi apa jawaban kedua mantunya? Tidak, saya mau ikut. Setelah berbincang panjang, Naomi cukup menjelaskan. Akhirnya dari kedua mantunya ini, yang melakukan untuk kembali ke Moab adalah Orpa. Sementara Rut tetap mengikuti Naomi. Nah, ada perbincangan antara Rut dan Naomi ini yang saya bisa ambil yang sangat luar biasa. Bagaimana ketaatan Rut mengasihi mertuanya. Padahal Rut ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa lihat di kalimat Rut yang dia katakan begini. Ya, yang dia katakan bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Nah, pada saat Rut mengatakan Allahmu adalah Allahku, dia sudah memberitakan hal yang baik, imannya dia mempercayai, menerima Tuhan Yesus, menerima Allah Bapa di dalam kehidupannya. Karena dia katakan Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Saat Rut membuka hati untuk Tuhan masuk ke dalam kehidupannya dan menerima Tuhan, padahal dia bukan orang yang tidak percaya Tuhan, dan dia tidak mengenal siapa itu Allah dari Naomi. Tetapi saat dia melihat bagaimana sikap hidup Naomi, kasihnya terhadap mantu-mantunya, tidak membatasi dia mantu, tapi dia anggap seperti anak. Disitulah Rut melihat Allah yang Naomi sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih. Sehingga dia memproklamirkan bahwa Allahmu adalah Allahku. Jadi Rut membuka hati untuk mengenal siapa Allah yang Naomi sembah. Allah yang maha dahsyat. Nah, ini saudara-saudara, kita bisa mengambil kisah hidup Rut. Dari Rut inilah orang yang tidak diperhitungkan, orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Orang kalau dibilang bangsa Moab adalah seluruhnya adalah orang kafir. Tetapi di Alkitab, kenapa Rut menjadi diperhitungkan oleh Allah? Dan dari keturunan Rut ini lahirlah silsilah Tuhan Yesus, Raja Daud. Luar biasa, bukan saudara-saudara? Rut orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak mengenal Allah, dan dari bangsa kafir, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Tadi dia bilang Allahmu adalah Allahku. Saat dia memproklamirkan bahwa dia melihat ada kuasa Tuhan di dalam diri Naomi, dan dia ingin mengenal siapa Allahnya Naomi, mertuanya itu. Di situ dia buka hati untuk Tuhan, dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Makanya kenapa di Alkitab nama Rut tertera dengan luar biasa. Nah, dari cerita ini, dari kisah Rut ini, saya bisa prinsip mengambil kesimpulan di mana ditemukan di dalam diri Rut ini adalah tokoh Rut ini. Kenapa tokoh Rut ini begitu terpandang, begitu tercatat di Alkitab? Karena iman dia yang percaya pada Tuhan. Yang pertama adalah komitmen, ya.
dari bagaimana prinsipnya Ruth. Saya ambil di kisah ini, saya catat, yaitu yang pertama adalah komitmen, ya. Ruth mengambil keputusan ingin bersama Naomi. Komitmennya diucapkan di ayat 16. Kita baca di ayat 16. Yang pertama adalah komitmen. Kita bisa ambil sikap dari Ruth ini, ya, saudara-saudara. Komitmen yang pertama. Ayat 16. Tetapi kata Ruth, nah ini dengarin ya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi aku ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Nah ini dia lepaskan kepercayaannya, dia mengenal Tuhan siapa itu Allahnya dari Naomi. Dan yang ke satu tadi adalah komitmen. Ruth ini orang yang memegang komitmen, orang yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, harus kita punya komitmen. Jangan suam-suam kuku, sebentar hari ini rajin berdoa, besok tidak berdoa. Hari ini baca firman, besok nggak baca firman. Jangan seperti itu, saudara. Kita harus seperti tokoh Ruth ini. Dia punya komitmen. Dan bagaimana akhir hidupnya dengan luar biasa dia diberkati. Yang kedua adalah melepaskan kepercayaan yang lama. Jadi tadi saya bilang, melepaskan. Dia dulu orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia adalah dari orang kafir, bangsa Moab itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menyembah berhala. Tetapi saat dia mengambil keputusan, komitmen kedua adalah melepaskan kepercayaan dia yang lama. Dia mau memulai hidup yang baru dalam pengenalan akan Allahnya Naomi. Di situ Ruth tidak menyesal memilih Allah Israel. Ia melepaskan keyakinannya sebagai orang Moab. Dia tidak menyesal. Karena itu tadi saya bilang, dia melihat ada kasih Tuhan di dalam diri Naomi. Dan dia mau belajar siapa itu Allah Israel. Karena ada tercermin di dalam diri kehidupan dari Naomi mertuanya. Itu yang kedua, ya, melepaskan kepercayaan yang lama. 3. Akibat dari komitmen dan iman Ruth, dia diperhitungkan di dalam tokoh Alkitab. Nah, imannya dia ini yang menguatkan, iman dia percaya pada Tuhan, sehingga dia diperhitungkan di dalam sejarah lama, sehingga nama dia tercatat di Alkitab. Dan dari Ruth inilah lahirlah Raja Daud, keturunannya, dan Tuhan Yesus ada di urutan ini. Jadi Tuhan Yesus itu lahir ke dunia bukan dari silsilah orang-orang yang kaya atau orang, tidak. Silsilahnya itu orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi lihat, orang-orang ini mau datang dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara. Mari kita ambil contoh kehidupan Ruth. Bagaimana dia mempunyai komitmen, kepercayaan dia pada Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main, dia tidak mau suam-suam kuku, dia mau sungguh-sungguh bersama Tuhan. Dan yang kedua adalah melepaskan kepercayaan yang lama, dalam arti dulu mungkin saudara-saudara mengenal Tuhan tidak sepenuhnya, tapi mari libatkan Tuhan, buka hati untuk Tuhan memimpin saudara-saudara. Yang ketiga adalah iman dia yang kuat, iman dia yang hanya bersandar kepada Tuhan. Kita pun akan bisa menerima berkat-berkat yang sama seperti Ruth, yang akhir hidupnya luar biasa. Dari seorang wanita yang tidak diperhitungkan, tapi di dalam tokoh Alkitab dia adalah wanita yang diperhitungkan. Karena apa? Kesetiaan dia, ketaatan dia, iman dia. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Pimpin kami di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun apa yang harus kami lakukan. Kami mau seturut kehendak-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus,
Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe dan berkati.